Gangguin mereka Little Wanderer, gangguin mereka Blue Buff itu bisa juga. Seenggaknya lu paham banget nih skill lu tuh damage-nya segimana. Lu coba item kayak gini, damage-nya keluarnya segimana yang cocok-cocok. Maksudnya tuh jangan terlalu ikutin meta, ngerti gak sih? Kalian tuh bisa keluar meta, tapi itu bermanfaat. Bukan asal-asalan. Kayak lu udah memperhitungkan sesuatu. Lu hyper carry, ini tank super lah ya. Gak ada wave lagi. Udah biarin, ini yang kesini nanti. Ini tinggalin. Gak usah ke bawah cuma nyari kill tuh gak usah. Jadi udah bener-bener fokus objektif. Oke semuanya. Kalian masih mau main? Gua mau tahu dari kalian semua. Kenapa temen kalian kemarin bisa kalah? Gak ada persiapan. Gak ada persiapan? Jadi kalian selama ini nggak latihan? Kita tuh kayak merasa nggak didengar. Yaudah, kita langsung aja ke pemilihan 5 player yang akan bermain untuk round ketiga. Oke. Untuk player pertama yang mempunyai kedisiplinan yang bagus, gue panggil Lucky Boy. Maju ke depan. Lu pede nggak untuk memenangkan match pertama kita? Pede, Coach. Pede? Junjun, silahkan maju. Oke, Junjun. Ya, Coach. Di sini role kamu itu sebagai offlaner. Ya. Tapi kamu siap untuk main di posisi manapun. Siap. Kamu yakin bisa membantai Blue Rhinos di round ketiga ini? Easy lah. Oke, ini yang kita butuh. Silakan, Jun. Minimal tuh ada satu player yang emang mentalnya udah siap banget untuk turun ke lapangan langsung, dan dia pun di sini gue demennya karena dia berani untuk tengilah ke Blue Rhinos. Zoe, Oke. untuk masuk ke line up. Silakan kembali. Lira. Kamu siap jadi support saya? Siap banget. Maksudnya support teman kamu? Support tim Red Tigers. Support tim Red Tigers. Kamu siap nggak? Siap banget, Coach. Siap banget ya? Coach. Kenapa? Sorry to say. Mungkin kalau Coach memilih Lira, mungkin gameplaynya oke. Iya. Tapi kalau gue lihat-lihat secara mental, mungkin kurang siap. Mungkin supportnya saya lebih percaya ke Daxi deh. Kalau menurut aku sih, Junjun khawatir sama aku kan, sama kemampuan aku tuh wajar-wajar aja sih. Karena pertama aku cewek kan, pasti cewek. Udah sering digituin aku pasti khawatir kayak lu bisa main nggak, bisa main bener nggak. Apalagi dibandinginnya sama si Daxe, karena aku sering main sama dia juga kan. Karena dia supportnya emang GG parah sih, jadi ya udah it's okay kalau misalkan aku main tank. Aku pasti juga berusaha maksimal buat mereka, dan aku percaya juga mereka pasti berusaha maksimal banget buat aku dan buat tim kita, buat Red Tigers gitu. Tenang aja, aku orangnya anti baper-baper klub kok. Kenapa gue milih Daxe untuk masuk di tim gue? Ya secara gue udah pernah lawan dia gitu di custom, dan gue juga sekamar sama dia, dan gue tahu cara main dia. Jadi player yang ketiga ini, oke, namanya Cardo. Silakan maju. Oke, gue butuhnya kayak gini. Silakan. Kalau Daxe itu sendiri ya, gue ngelihatnya dia ini bener-bener pede banget, tapi pedenya itu lebih ke arah pengetahuan di dalam gamenya. Kelihatan banget kalau Daxe ini udah siap banget untuk main. Hazling, kamu terpilih sebagai player ketiga. Bankai, masuk ke line up. Player kelima, tim Red Tigers, kita butuh untuk role hyper carry. Dan gue sedikit kepikiran sama satu player ini. Padahal kita berjuang. Kita pengen banget buat dia masuk ke Red Tigers. Cuman pada saat itu, dia sampai menolak dan memilih untuk pulang ketimbang masuk ke tim Red Tigers. Yang jelas-jelas sudah menang 2-0. Yaudah, langsung aja maju. Mochi. Siap, Coach. Di match ini gue bakal bisa buktiin ke coach masa kalau gue bisa, dan yang dia bilang itu salah. Sini kamu sebagai hyper carry. Kamu yakin Yakin, Coach? bisa untuk sebagai eksekutor dari tim Red Tigers? Yakin, apalagi saya kemarin udah dibilang saya bakal buktiin ke Marsnya kalau saya bukan. Tugasnya pelatih adalah
membuat pemain yang tidak bisa main jadi juara. Oke, jadi player yang kelima ini emang udah gue diskusikan juga sama Coach Marsha. Ini kita bakal pilih line up yang cukup berbeda. Kita bakal nambah satu cewek lagi, yaitu Scarlett. Sebentar Coach, saya mau nanya. Ini saya nggak yakin kalau misalnya ada 2 cewek dalam satu tim. Oke, alasan gue milih 2 cewek itu di line up ini karena gue sama Marsha itu kayak kita tuh pengen ada orang yang bisa ngekontrol timnya gitu. Bukan seperti yang sebelumnya cuma 1 cewek. Jadi kayak mereka itu bagi gue bisa ngekontrol timnya. Kalau untuk awal-awal sih aku kayak gimana ya? Kayak agak kurang setuju aja kan, karena 2 cewek. Karena mikirnya gimana ya? Nggak biasa aja gitu. Kan kalau di tim-tim sebelumnya itu kan 1 cewek kan. Dan ini akhirnya itu ada 2 cewek. Jadi kayak takutnya nggak sinkron aja. Alasan kenapa ada 2 cewek supaya kalian lebih balance. Nggak mikirin diri sendiri, kalian harus kompak. Mengerti? Ya nggak usah serius-serius banget. Karena kita semua udah tahu hasilnya kan. 3-0. Udah pasti itu. Sekali lagi gue mau tanya. Kalian yakin bisa bantai Blue Rhinos? Yakin! Red Tigers on fire! Woo! Setelah lineup masing-masing tim terbentuk, kini saatnya mereka menyusun strategi untuk mengalahkan tim musuh. Oke, halo semuanya. Apakah kalian siap untuk menambah keunggulan kita menjadi 3-0? Kok diem? Gak ada persiapan? Gak ada persiapan sama sekali? Gua udah cukup kecewa. Jadi semaksimal mungkin gua ngasih yang terbaik aja. Kalau memang mereka nggak bisa saring apa yang gua dan Whisking berikan, ya tinggal eliminasi aja dulu. Lu Mochi, pas gua pindah tim lu. Mochi pengen masuk ke tim mana sekarang? Tetap ke biru. Kamu yakin mau tim biru? Ya. Enggak Coach, saya mau ngebantu Marses Coach. Dari awal harusnya lu bilang gitu. Gue bakal benar-benar buktiin dan bakal bisa ngebangkitin dan bikin temen-temen gue nggak akan nelan kekalahan. Kekalahan. Gua tunggu pembuktian lu di sini. Emang lu udah punya strategi? Punya Coach. Jadi gini Coach. Kan misalnya gua ngedraft Kufra, Assassin-nya Link, supportnya Tarsa, offline-nya Chang Hilda di sini Jauher. Dari 2 episode sebelumnya, kita selalu mau ngikutin kemauan kalian. Ngepick ini, ngepick itu, kenyataannya kalah. Gue itu nggak mau terulang lagi. Apa yang Coach Whisking suruh pick, kalian harus pick. Nggak ada patokan hero. Gue nggak pengen nanti ketika gue ngedraft, gue tunjuk hero-nya, kalian nggak pede mainnya. Terutama lu, Hazling, Hero Pool, Lira juga. Kalian itu tuh jangan terlalu ngikutin rules book banget, ngerti nggak sih? Banyak banget yang bisa kalian pakai. Misalnya kalau selesai clear mid, kalian ajak offline kalian ke merah musuh, atau kalian harus suruh support Lucas gangguin mereka Little Wanderer, gangguin mereka Blue Buff, itu bisa juga. Seenggaknya lu paham banget nih skill lu tuh damage-nya segimana. Lu coba item kayak gini, damage-nya keluarnya segimana yang cocok-cocok. Maksudnya tuh jangan terlalu ikutin meta, ngerti gak sih? Kalian tuh bisa keluar meta, tapi itu bermanfaat. Bukan asal-asalan. Kayak lu udah memperhitungkan sesuatu. Lu hyper carry, ini tank support lah ya. Gak ada wave lagi. Udah biarin, ini yang kesini nanti. Ini tinggalin. Gak usah ke bawah cuma nyari kill tuh, gak usah. Jadi udah bener-bener fokus objektif. Contoh di sini wave kosong udah. Di sini lu ada wave, mereka ke di atas, lu tekan midnya. Yang ini tanknya jagain di sini. Ketika mereka mau ke mid, gangguin supportnya nih. Offline bisa di sini. Mereka datang darah setengah, hajar semuanya. Strategi yang berbeda telah disiapkan Coach Whisking dan Coach Marsha pada playoff kali ini. Akankah Blue Rhinos dapat meraih kemenangan pertamanya? Blue Rhinos! Blue Rhinos! The best warrior! Red Tiger! On fire!
Ayo!